Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Nuril Huda dengan NPM 222151018, kelas 2022A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurjamil, Magister Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kahfi, keutamaan surat Al-Kahfi, pembahasan dan pembacaan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi atau disebut juga Ashabul Kahfi adalah surah ke-18 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 110 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Dinamai Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi yang artinya penghuni gua. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadhr bin Al-Haris ke Madinah, dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka dia benar-benar nabi yang diutus. Sebaliknya, jika dia tidak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Kemudian pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib, apa pula yang terjadi kepada mereka. Tanyakan pula kepadanya apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia adalah seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah SAW menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang, dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa. Namun, pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu surah Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemungkaran Rasulullah dan menerangkan kisah pemuda, seorang pengembara, dan tentang ruh. Jadi ini sebab turunnya Al-Kahfi yang di dalamnya serat hikmah dan pelajaran berharga. Dalam hadis Nabi, "Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati adha'alahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا